Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah merancang aturan berupa pengembangan website info.co.id. Portal ini bertujuan meningkatkan layanan akses informasi publik bagi penyandang disabilitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan rancangan regulasi berupa peraturan menteri terkait dan mengembangkan website info.co.id untuk meningkatkan layanan komunikasi informasi publik terhadap penyandang disabilitas. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kominfo Hashim Gautama dalam keterangannya mengatakan, penyusunan kebijakan tersebut merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Saat ini Kementerian Kominfo tengah mengembangkan aplikasi umum layanan informasi publik nasional untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mencari informasi publik. Aplikasi itu nantinya terintegrasi melalui website info.go.id yang dilengkapi dengan beragam fitur seperti memperbesar teks, memperkecil teks, suara, dan mengatur rata kiri, rata kanan. Dengan website tersebut, penyandang disabilitas diharapkan dapat mudah mengakses layanan komunikasi dan informasi publik yang inklusif. Keberadaan layanan informasi publik dalam info.go.id juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid. Sehubungan dengan itu, Direktur Jenderal IKP juga tengah mengembangkan aplikasi umum layanan informasi publik nasional yang terintegrasi melalui info.go.id yang dilengkapi dengan fitur-fitur untuk membantu penyandang disabilitas. Keberadaan aplikasi umum juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membangun aplikasi yang sejenis, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya tersebut pada aspek lain yang lebih membutuhkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, KLHK dan PPATK berkolaborasi membentuk tim gabungan untuk memberantas modus pencucian uang dari pertambangan dan pembalakan liar. Dalam praktiknya, KLHK dan PPATK akan bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan aset dan penegakan hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membentuk tim gabungan untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang, terutama terkait pertambangan dan pembalakan liar atau illegal logging. Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD menyebut, tim gabungan ini ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Penegakan Hukum LHK nomor SK.3/PLHK/PHPLHK /GKM.3/05/2023, yakni pada tanggal 11 Mei 2023. Dalam konferensi persnya, Mahfud juga mendorong kepada tim gabungan tersebut untuk melaksanakan tugasnya secara nyata dan produktif, dengan melakukan berbagai koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung secara terpadu, yakni dalam pelaksanaan penegakan hukum dan perampasan aset transnasional. Sebagai bentuk tindak lanjut, Mahfud MD juga mengatakan pihaknya baru saja melakukan rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihadiri oleh 13 kementerian lembaga anggota TPPU ditambah dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang mempunyai kaitan tugas dengan TPPU. C. Bahwa Komite TPPU mengharapkan adanya instrumen penegakan hukum baik berupa sanksi pidana, sanksi administrasi maupun gugatan perdata bagi para pelaku kejahatan TPPU yang terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan agar lebih bersifat disuasif atau memberikan efek jera, dan bersifat proporsional terhadap dampak kerugian perekonomian negara
Ingat, sekarang kita sudah mulai masuk secara lebih berani kerugian perekonomian negara, bukan hanya kerugian keuangan negara. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridosani menyampaikan bahwa langkah ini perlu dilakukan mengingat kejahatan di lingkungan hidup dan kehutanan memiliki dampak yang sangat besar, terutama dalam kerentanan terhadap kejahatan pencucian uang. Langkah ini juga penting kita lakukan, ya, mengingat dampak dari kejahatan kehutanan kan sangat besar. Ya, mudah-mudahan dengan melakukan upaya, ya, penegakan hukum tindak pencucian uang ini kita akan bisa memastikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini dapat kita tekankan, dapat kita berantas, terutama yang terkait dengan tindak pencucian uang. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melepas sebanyak 367 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Kepala BP2MI menyebut saat ini negara secara perlahan melakukan peningkatan fasilitas bagi pekerja migran Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Senin 15 Mei 2023 melepas sebanyak 367 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani menyebutkan, saat ini negara secara perlahan melakukan peningkatan fasilitas bagi pekerja migran Indonesia. Sebagai pahlawan devisa yang setiap tahunnya memberikan sumbangan devisa untuk Indonesia sebesar 159,6 triliun rupiah, sudah seharusnya PMI mendapatkan fasilitas yang baik. Kepala BP2MI menyebutkan di tengah kondisi anggaran PMI yang selama ini hanya 300 miliar rupiah, sebanyak 60% habis untuk belanja pegawai dan hanya 39% biaya program. BP2MI belum mampu untuk secara penuh memberikan fasilitas yang lebih baik kepada PMI dikarenakan kekurangan anggaran tersebut. Namun secara perlahan terus berupaya memberikan fasilitas terbaik untuk PMI, mulai dari keberangkatan PMI hingga kepulangan kembali ke tanah air. PMI tidak boleh dicampur dengan penumpang umum, jangan mengalami berdesak-desakan antrian panjang, berikan fast track, jalur khusus, jalur cepat untuk pekerja migran Indonesia. Di setiap bandara, 8 bandara internasional ini fast track-nya, lihat spesial ditulis VVIP pekerja migran Indonesia. Sudah seperti ini sekarang Mas Imam, ya, perlakuan negara 3 tahun selama saya memimpin ini, dan ini wajib dilakukan oleh negara. Pemirsa, neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada April 2023. Capaian surplus tersebut mencapai 3,94 miliar dolar Amerika Serikat selama 36 bulan atau setara dengan 3 tahun. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 36 bulan berturut-turut atau setara dengan 3 tahun. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Mahdi mengatakan nilai surplus per April 2023 mencapai 3,94 miliar US dollar. Adapun surplus tersebut berasal dari sektor non-migas mencapai 5,64 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus yaitu bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati, serta besi dan baja. Sementara neraca perdagangan komoditas migas terjadi defisit 1,70 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisit yaitu minyak mentah dan hasil minyak. Dan dilihat dari asal negara, terdapat 3 negara yang menjadi penyumbang surplus non-migas terbesar pada Februari 2023, yaitu India, Amerika Serikat, dan Filipina. Surplus neraca perdagangan April 2023 ini adalah lebih besar, ya, apabila kita bandingkan pada bulan sebelumnya yang terjadi di tengah penurunan nilai impor yang lebih dalam dibandingkan dengan nilai ekspor. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.